Buka puasa enaknya dengan gorengan, tapi biar tetap seimbang, aku siapkan sayur bening anti kolesterol. Nah, kali ini aku bikin sayur bening timun yang sehat, segar, dan simple banget. Dan tentunya rasanya tetap enak ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak baik-baik ya, jangan di-skip. Nah, teman-teman, untuk sayur bening anti kolesterol ini aku pakai 1 buah mentimun ya. Mentimunnya sudah aku cuci bersih sebelumnya. Timunnya nggak perlu dikupas karena di bagian kulitnya itu masih ada serat yang bagus untuk bantu jaga kolesterol dan juga melancarkan pencernaan. Jadi lebih baik dipakai sekalian kulitnya, asal sudah dicuci bersih dan digosok ya. Tapi sebelum dimasak, biasanya aku potong sedikit bagian ujungnya, lalu diicip tipis buat cek rasa. Kalau nggak pahit, aman banget, langsung bisa dipakai buat sayur bening. Jadi tetap sehat, tetap segar, dan rasanya juga enak. Nah, mentimunnya tadi sudah aku icip dan sudah aku cuci bersih ya. Sekarang aku potong bulat-bulat tipis sedang seperti ini, supaya nanti cepat matang dan tetap segar teksturnya. Setelah dipotong-potong, langsung aku sisihkan ke dalam piring dulu. Selanjutnya aku ambil jagung manis. Ini aku pakai 1 buah jagung ya, atau 1 tongkol jagung manis. Ujungnya aku potong dan buang dulu. Lalu jagungnya aku iris bulat-bulat mengikuti bentuknya ya. Setelah selesai, langsung aku taruh di piring yang sama dengan mentimun tadi. Berikutnya aku tambahkan 1 buah wortel. Wortelnya sudah aku kupas dan cuci bersih sebelumnya. Sekarang tinggal aku potong bulat-bulat, lalu langsung saya satukan ke piring yang sama dengan mentimun dan jagung. Sekarang lanjut ke bumbu iris. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 siung bawang merah ya, ukurannya sedang. Kalau kecil bisa menggunakan 4 siung bawang merah. Kemudian jangan lupa diiris tipis-tipis ya. Selanjutnya sudah saya siapkan 1 siung bawang putih, ukurannya sedang ya. Kemudian aku iris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian saya mengambil 1 buah tomat ukuran sedang. Kita buang bagian pangkalnya ya. Ini Mami ke ketebalannya untuk membuang pangkalnya, nggak apa-apa sudah. Kemudian saya potong semangka untuk tomatnya ya. Kemudian saya letakkan bumbu irisnya jadi satu di dalam 1 piring seperti ini ya. Saya letakkan semua bawang merah, bawang putih, dan tomatnya. Untuk bumbu aromanya, aku sudah siapkan 1 lembar daun salam dan segenggam daun kemangi. Ini nanti bikin kuahnya makin wangi dan segar ya untuk masakan sayur bening anti kolesterol. Nah, semua bahan sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke proses memasak sayur bening anti kolesterol. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai memasak sayur bening anti kolesterolnya ya. Pertama-tama, siapkan teflon atau panci yang ada di rumah masing-masing. Tambahkan air kurang lebih 500 ml, lalu panaskan sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, masukkan bawang merah, bawang putih, dan jagung manis yang sudah dipotong-potong. Sekarang kita tambahkan irisan cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan 1 buah cabai merah keriting yang udah aku cuci bersih dan tentunya udah aku potong-potong serong-serong. Tadi waktu menyiapkan bahan, Mami Mika kelupaan ya. Selanjutnya tambahkan daun salam, kemudian tutup dan tunggu hingga kurang lebih 5 menit supaya aroma bumbunya keluar dan kuahnya semakin harum. Setelah 5 menit, ini kuahnya sudah agak mau mendidih ya teman-teman. Baru saya tambahkan potongan buah wortel yang sudah saya kupas dan tentunya udah saya potong-potong. Kemudian saya tutup kembali dan tunggu kurang lebih 5 menit kembali ya. Selanjutnya kalau sudah 5 menit, kemudian kuahnya ini udah benar-benar mendidih. Nah, kenapa jagung manis dan wortelnya tidak saya masukkan bersamaan? Karena jagung manis ini matangnya lebih lama daripada wortel. Jadi saya kepingin sayurnya masih ada crunchy ya untuk sayur wortelnya ya. Kemudian baru saya tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh penyedap rasa atau micin ya. Kemudian diaduk-aduk hingga semua bumbu seasoningnya larut. Nah, kalau dikiranya sudah larut, bolehlah ditesting rasa ya. Kalau dirasa sudah pas, masukkan mentimun yang sudah dipotong bulat tadi. Kemudian aduk-aduk sesaat aja ya.
Kemudian tutup panci kembali dan tunggu kurang lebih sekitar 3 menit ya, hingga mentimunnya mulai hangat tapi tetap segar dan renyah. Terakhir setelah 3 menit dan kuahnya sudah benar-benar mendidih kembali ya, masukkan daun kemangi dan tomat. Aduk-aduk sebentar lalu matikan kompor. Diamkan sesaat di dalam panci ya sayur bening kolesterolnya ya, supaya kemangi dan tomatnya sedikit layu. Kurang lebih kita tunggu ada 5 menit. Setelah itu baru pindahkan sayur bening anti kolesterol ini ke mangkok saji ya. Ini Mami Mika lagi plating sayur bening anti kolesterolnya di dalam mangkok saji. Saya plating dengan cantik biar makin menggugah selera. Dilihat dari tampilannya, kuahnya sangat segar, sayurnya tetap crunchy, renyah, aromanya wangi banget dan siap dinikmati saat buka puasa. Wow, ini dia teman-teman hasilnya. Sayur bening anti kolesterol sudah matang dan siap disajikan disantap bersama dengan orang tersayang. Terlihat sederhana, tapi harum, wangi, segar, dan pastinya menggugah selera dan rasanya enak banget ya. Bisa membuat ringan di dalam perut. Nah, mari kita bahas sedikit kelebihan dari bahan-bahannya ya. Mentimun yang digunakan itu tinggi serat, bagus banget untuk pencernaan dan menjaga kadar kolesterol. Jagung manisnya yang manis alami tetapi renyah dan menambah serat juga. Wortel selain memberi warna cantik mengandung vitamin A yang baik untuk mata dan tubuh. Bawang merah dan bawang putih memberi aroma wangi sekaligus membantu menjaga kesehatan jantung teman-teman. Tomatnya kaya dengan antioksidan yang bagus untuk tubuh kita. Daun kemangi dan daun salamnya nggak cuma bikin wangi, tapi juga ada manfaat antioksidannya dan bikin rasa makin segar. Sedangkan cabai merah keritingnya sedikit menambah rasa pedas alami dan mendukung pencernaan. Jadi teman-teman, walaupun tampilan sayur bening anti kolesterol ini sederhana dan mudah dibuat, manfaatnya luar biasa, ringan di perut dan menyehatkan, dan tetap enak dinikmati saat berbuka puasa. Apalagi waktu berpuasa kita suka makan gorengan ya teman-teman. Yang paling penting sayur bening ini mudah banget dibuat di rumah. Bahannya simple, bumbunya praktis dan cara masaknya cepat. Jadi buat yang pengen makan sehat tanpa ribet, ini pilihan yang tepat. Jangan lupa di cook ya di rumah ya. Kalau kalian suka video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar Mami Mika makin semangat untuk membuat konten masakan. Nah teman-teman, dan jangan lupa nyalakan atau aktifkan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila Mami Mika mengupload video terbaru. Tinggalkan juga komentar kalau mau aku bikinkan versi yang lain atau tips tambahan yang lain. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba memasak sayur bening anti kolesterol ini di rumah ya. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.